Mau kasih pengumuman dulu sebelumnya bahwa gue sekarang sudah tidak berada di Jakarta dan gue berada di Kuala Lumpur karena gue mendapatkan pekerjaan sebagai associate di suatu perusahaan konsultan IT. Nah, kali ini gue ingin mewawancarai temen gue bernama Tria Winda. Beliau ini juga sama, kerjanya di konsultan IT, tapi dia udah lebih duluan kerja. Gue kan baru masuk, jadi gue baru training. Nah, gue mau minta tips-tips dari Winda, tapi bukan Winda, Tria, dari Tria Winda, kayak how to survive Kuala Lumpur. Jadi gimana? Ada tips-tips tersendiri nggak? Bukan pekerjaannya ya, karena gue nggak bakalan ngomongin pekerjaannya, karena itu beda cerita gitu. Yang pertama tuh apa? Lo harus apa? Irit. Kedua irit, ketiga irit, keempat irit. Enggak. Jadi yang pertama lo harus tahu dulu city ini kayak gimana. Terus Hal apa pertama yang lo lakuin pas lo menginjakan kaki di Kuala Lumpur? foto. Enggak, gue cari tempat tinggal lah. Tempat tinggal. Terus lo pertama kali lo tinggal di mana? Hostel atau Hostel? No. Gue pertama kali tinggal di hotel. di hotel? Itu Fancy. Itu harus ya. stay 7 hari di sini, itu di hotel, gak di cover apa-apa. Terus dari situ gue bolak-balik back and forth buat nyari Kondominium. Dan nyarinya itu di mana? Jadi biar viewers tahu. Jadi kalian tuh semua karena kita foreigner di sini, kita nggak tahu apa-apa, kita blank we banget. have no idea sama orang di sini, warlock sini. Jadi yang kita gunakan adalah internet. Ada teknologi namanya internet. Di situ ada website yang bisa kita gunain buat kontak si agent. Karena kita nggak bisa langsung kayak di Indo gitu loh guys. Kita nggak bisa langsung direct ketemu si owner. Kita kayak harus melasuki pihak ketiga si agent. Nah, untuk agentnya sendiri ini juga orangnya banyak macam-macamnya dan kita juga bayar jasanya dia. Ya kan ada teknologi di internet nih. Jadi kan viewers gue pengen tahu dari video gue nih ceritanya. Jadi lo bisa kasih tahu gimana caranya buka internetnya, Google-nya googling apa gitu, Bu. Oh, dia yang emosi sih. Iya. Jadi di sini kan ada website yang paling gue sering gunain, itu tuh namanya mudah.my. Di sini Mudah.my ada di sini. ya. Jadi kalian nanti bisa cari properti di situ, either itu unit langsung atau kalian mau sewa bilik tuh kamar. Jadi kayak kalian sharing unit tapi sharing sama stranger. Yang kedua ada iProperty-Guru. iPropertyguru.com. Nah, itu juga banyak sih agent-agent yang masarin kondonya mereka di situ. Terus yang ketiga Property Guru, tapi Property Guru ini agak quite expensive kalau untuk kondo yang agak-agak menengah ke atas dikit gitu sih. Tapi so far gue pakainya mudah.my karena menurut gue itu website yang paling sering digunain sama warlock sih. Warlock itu apa? Warga lokal. Karena gue juga baru tahu warlock itu warga lokal. Jadi itu ya satu. Enggak, yang pertama sebenarnya bukan itu. Yang pertama lo dapat dulu kerjaannya. Iya. Masih dari Jakarta kan. Lo nggak mungkin kayak lo tiba-tiba ke Kuala Lumpur sebar-sebar CV. Disclaimer dulu nih. Bisa aja lo sebar-sebar CV, tapi itu kayak pekerjaan yang casual gitu kali ya. Kayak mungkin kayak di toko-toko kayak gitu. Cuman kalau ini kan pekerjaannya kayak di perusahaan ya. Kayak corporate lah, corporate job lah. Nah, lo profesional, lo harus punya visa, lo nggak bisa tinggal di negara orang tanpa izin. Nah, visanya itu jangan ilegal dari company kita. Kalau misalnya lo kayak mau kerja jadi yang unprofesional gitu, lo nggak punya izin tinggal di sini, means lo ilegal dan lo berbahaya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau bisa lakukannya yang legal-legal aja ya. Mungkin ada juga sih yang ilegal, kita nggak tahu, tapi kita ingin men-share gimana caranya yang legal seperti itu. Jadi lo pertama cari dulu pekerjaannya di Jobstreet juga ada lah ya. Iya. Jobstreet, JobsDB, bebas di mana aja. Gue di any platform. Ya. Kan lo keterima dulu, lo di endorse dari perusahaannya, baru lo datang ke sini gitu. Terus setelah datang ke sini kan lo cari properti tempat tinggal. Habis apa yang langkah step selanjutnya? Ya udah, habis itu tektokan segala macam gue tinggalin, habis itu gue kerja. Adaptasi sama di sini. Oh iya, gue mau cerita itu dulu, si paspornya itu di
sudah ada, kan kita udah dapet visa nih dari Indonesia, namanya Pertama kita dapat single entry visa dulu, itu kalian dapetin di Jakarta buat masuk ke negara yang kalian tuju, which is Malaysia, dan kalian punya masa single entry visa itu 28 hari doang ya guys. Habis itu ketika nyampe sini kalian tukerin single entry visa kalian ke kantor yang udah dituju sama perusahaan kalian. Kayak misalnya perusahaan kalian kerja samanya sama third party mana, itu mereka yang urus jasanya, baru ditukar sama multi entry visa. Nah itu adalah visa kerja kalian, surat izin kalian tinggal di negara lain. Yang jadi paling multi entry visa itu surat izin kerjanya ya, visa kerjanya yang valid di sini. mungkin selama kalian ngurus multi entry visa kalian itu ada masa kerja 3-5 hari tergantung dokumen kalian. Nah selama masa itu kalian kayak ke paspor kalian akan ditahan kan sama si kantor jasanya itu. Jadi kalian kemana-mana bawa soft copy gitu, karena kalian kan foreigner di sini. Jadi kalian harus bawa paspor kalian kemana-mana, kayak itu kayak KTP atau ID yang valid di negara. Kita nggak pernah tahu guys negara ini akan ada apa, tapi kalian harus pegang. Even kalian keluar rumah dikit aja, gue selalu beri paspor gue sih, karena itu identity lo guys. Guys, terus habis itu udah ya, udah habis itu lo kerja deh seperti biasa kayak lo kerja di Jakarta. Ya itu aja ya. Oh, ya ada culture shock, ada ditanya. Itu pasti. Gue culture shock di sini sampai 2 bulan kali ya, gue masih shock. Iya sumpah, karena kalian tuh nggak bisa kalian pikir atau sepele ini ya guys. Masih Malaysia, masih satu rumpun sama kita, orangnya masih sama, you can speak Malay between bahasa gitu, kalian bisa mix. Enggak kayak gitu. Banyak sebenarnya bahasa kita yang mirip tapi meaningnya sebenarnya beda, atau penempatan cara kita gunainnya beda. Jadi kalian jangan sepelein sama, kalian harus respect sama orang, maksudnya sama orang lokal sini. Jangan kayak sepele, pokoknya bener-bener gak boleh sepelein, karena culture shocknya menurut gue tipis-tipis sih. Memang kita masih satu rumpun tapi ya beda, tetap emang beda, dan kalian juga bakalan ngerasa walaupun dekat mungkin tapi tetap Beda sih. jauh dari rumah. Gue merasakan, gue belum merasa homey sih. Sekarang baru seminggu gue. Homey itu setelah gue 8 bulan di sini, itu baru gue feel homey. Jadi emang kalian adjustment dulu sih, dan ya nggak gampang nggak sih terima sesuatu hal yang baru di hidup kalian. Terus kayak mulai menerima, ngejalanin, ya akhirnya kalian bisa menyatu sama negeri ini. Emang gue pada akhirnya gue cinta sama negeri ini. Serius Cinta sih, banget. nggak cinta banget, gue cinta tanah air, tapi gue cinta sama kehidupan di sini. Ya. Kehidupannya ya. Kehidupan apa lagi emang? Nggak tahu. Nggak ada kehidupan ya. Sama orang sini. Nggak ada. Belum ya. Nggak ngarep juga sih. Oh, Kata Sasmaya kerja itu ibadah, dapat Iya. temen itu bonus. iya. Apalagi dapat pasangan. Iya. Ya nggak Bel? Manual bumerang. Kita lagi di sini. Ya udah, gue ada yang mau diomongin. Apa yang mau diomongin? Ya rahasia dong, pokoknya bagus kok. Udah belum? Udah. Buat kalian mungkin yang punya keinginan untuk kerja di luar dari negara kalian, kalian boleh sih, bagus, maksudnya itu untuk jadi pengalaman hidup kalian gitu. Tapi dipikir lagi terms and condition apply. Jadi kayak gak gampang jauh dari rumah, gak gampang jauh dari orang tua dan orang-orang terdekat yang ada di hidup lo di Indonesia, Jakarta, Pekanbaru dan sekitarnya. Terus kalian harus survive itu sendirian, dan kalian harus udah tahu ketika nanti ada homesick kalian harus nanggepinnya gimana. Terus ketika kita gue nggak pernah ngerasa negara atau ini akan aman atau nanti ada konflik kayak, dan benar-benar cari dulu pengetahuan tentang negara tersebut, benar-benar detailin kerjaannya apa segala macam, baru kalau emang udah fix kalian pindah. Jangan hanya tergiur, gue dapet kerja nih di luar negeri gini-gini, nanti CV gue keren, gak kayak gitu ya guys. Itu tips dari Winda. Ria, Nama lu Tria Winda kali. ya jangan di famousin jadi Winda gak sih? Nanti orang-orang manggilnya Winda. Yaudah ya kan gue doang yang manggil lu Tria kan. Iya boleh. Tria. Yaudah gitu Tri. Nah. Oke, boleh ditutup. Enggak. Ada closingnya nggak?
closing, ada closingnya. Jadi kita sambil makan-makan aja di suatu tempat yang bernama NZ Curry House. Sambil ngobrol-ngobrol tentang apa pengalaman kita. Pengalaman gue yang baru seminggu dan beliau yang sudah setahun lebih. Ya, setahun 2 bulan di sini, karena sambil menemani juga teman kita yang ada menjadi kameramen. Terima kasih sudah membantu menjadi kameramen, Bapak Kibel, yang sudah mau menjadi model gue di KLCC. Makasih sudah memperbanyak CV apa ya? Bukan. Ya, portofolio gue. Terima kasih. Kayaknya itu aja ya. Mungkin update selanjutnya